Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi lanjutan vektor, yaitu tentang vektor posisi. Nah, apa sih vektor posisi itu? Nah, vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik. Nah, dan titik pangkalnya berada pada titik 0 atau pada titik O atau 0,0. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut ini. Untuk lebih jelasnya, nah vektor posisi itu seperti ini. Semisal saya mempunyai sumbu X dan Y. Nah, kemudian saya memiliki posisi pada titik B. Nah, ditunjukkan dengan arah panah di suatu titik, yaitu titik B dengan koordinat X, Y. Nah, kemudian bagaimana vektor posisinya? Nah, vektor posisi dituliskan dengan lambang R atau biasanya vektor R. Nah, karena ada panahnya di atasnya. Nah, selanjutnya, vektor posisi digambarkan seperti ini. Vektor R sama dengan XY plus YJ. Nah, XY ini sebagai koordinat dan I dan J itu sebagai arahnya. I dan J ini ingat kembali pada vektor satuan yang telah kita pelajari, di mana I itu menunjukkan arah pada sumbu X dan J menunjukkan arah pada sumbu Y. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, apabila ada dua posisi atau ada misalnya seseorang, kita pergi pada suatu posisi, misalnya seseorang berada pada posisi A. Nah, kemudian berpindah ke posisi B. Nah, maka kalau ada dua posisi seperti itu, maka terjadi sebuah perpindahan. Nah, oleh karena itu kali ini kita akan belajar tentang vektor perpindahan. Nah, contohnya seperti ini supaya adik-adik mudah untuk membayangkannya. Semisal saya mempunyai posisi awal, yaitu pada titik ini, titik A, titik P dengan koordinat XP, YP. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Kita tuliskan dulu vektor posisinya, yaitu RP. Nah, vektor posisi titik P yaitu dituliskan dengan RP sama dengan XPI plus YPJ. Nah, kemudian seseorang dari titik P ini berpindah ke titik selanjutnya, yaitu titik Q. Nah, oleh karena itu kita tuliskan dengan RQ dengan titik koordinat XQ, YQ. Oleh karena itu vektor posisi titik Q sama dengan RQ sama dengan XQ kuadrat XQI plus YQJ. Nah, karena ada dua posisi yang berbeda, maka terjadilah perpindahan. Nah, dari perpindahan, bagaimanakah vektor perpindahannya? Ya, vektor perpindahan itu dilambangkan dengan delta R atau selisih dari dua posisi. Oleh karena itu, rumus perpindahan atau rumus vektor perpindahan yaitu RQ dikurangi RP atau posisi akhir dikurangi posisi awal. Contohnya seperti ini. Nah, RQ-nya berapa? RQ itu ini. RQ-nya ini RQ. Ini RQ. Kemudian RP-nya mana ini? Nah, posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, maka dapat dituliskan seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian karena di sini ada IJ, ada arahnya, maka dalam vektor, dalam menjumlahkan dan mengurangkan vektor harus arahnya yang sesuai. Makanya ada vektor satuan yang sesuai. Oleh karena itu kita tuliskan seperti ini. Kita satukan dulu arahnya. Nah, seperti ini dan seperti ini. Nah, XQ min X ini P ya. Ini P. XP min XP sama plus YQ min YPJ. Nah, oleh karena itu vektor posisi dapat kita rumuskan menjadi delta R sama dengan delta XI plus delta J, atau selisih dari posisi X I pada sumbu pada arah I ditambah dengan selisih dari sumbu Y atau koordinat Y pada arah J, seperti ini. Nah,
bagaimana dengan besarnya? Nah, karena besarnya ini ya, kita lihat posisi dari ininya, posisi dari vektornya. Nah, vektornya dapat membentuk segitiga siku-siku. Oleh karena itu, untuk mencari besar vektor perpindahan dapat menggunakan rumus Pythagoras. Jadinya seperti ini. Nah, besar vektor perpindahan ditulis dengan lambang mutlak delta R sama dengan akar delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Seperti ini. Bagaimana dengan arahnya? Nah, arahnya sama seperti yang tadi, yaitu menggunakan tangan theta sama dengan delta X per delta Y. Nah, segitiga ini delta ya, atau artinya selisih. Nah, untuk lebih memudahnya kita akan belajar menggunakan contoh soal. Nah, contoh soal, misalnya saya mempunyai posisi awal yaitu pada titik A, yaitu pada koordinat 4,5. Nah, langkah yang pertama yaitu kita tuliskan dulu vektor posisinya, yaitu vektor RA. Misalnya vektor RA. Nah, vektor RA sama dengan 4i plus 5j. Bisa dipahami? Selanjutnya, seseorang dari posisi A ini berpindah ke posisi B. Nah, yaitu pada koordinat 10,8. Nah, kita tuliskan dulu vektor posisinya yaitu RB. Bagaimana vektor posisinya? Yaitu RB sama dengan 10i plus 8j. Nah, kemudian bagaimana dengan vektor perpindahannya? Nah, vektor perpindahannya garis biru itu terlihat kan? Nih. Nah, bagaimana vektor perpindahannya? Yaitu vektor perpindahannya yaitu delta R sama dengan delta XI plus delta YJ, dimana tadi delta X nya adalah 10 min 4i plus 8 min 5j, oleh karena itu 6i plus 3j. Nah, apakah ingat? Kalau tidak ingat, ini saya beri bantuan. Ingat kembali vektor posisinya nih. Nah, ini vektor posisinya tadi. Nah, kita ingat lagi 10 min 4. Nah, ini 10 min 4 dimana I. Nah, nih posisi I nya ada 10 kurangi 4, kemudian posisi J nya nih 8 dikurangi 5. Oleh karena itu vektor perpindahannya adalah 6i plus 8j. Nah, kemudian bagaimana dengan besarnya? Nah, besarnya seperti ini. Nah, berapakah besar vektor perpindahannya? Nah, besar vektor perpindahannya seperti ini. Sigma R sama dengan akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Nah, oleh karena itu dapat dituliskan delta R sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, 6 kuadrat itu 36 ditambah 3 kuadrat yaitu 9. Jadinya 36 ditambah 9 yaitu 45. Akar 45 yaitu bisa dipisahkan seperti yang video sebelumnya, yaitu menjadi 9 kali 5. Nah, akar 9 itu jadi 3. Nah, jadinya hasilnya 3 akar 5. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan arahnya? Lalu bagaimana dengan arahnya? Lah, arahnya bagaimana? Nah, ini arahnya. Arahnya yaitu tan theta sama dengan delta Y per delta X. Nah, delta theta atau delta theta sama dengan 3/6. Jadinya untuk mencari tetanya atau mencari arahnya, untuk mencari sudutnya, yaitu menggunakan arkes tangan, atau arkes tangan dari 3/6 disederhanakan menjadi setengah. Atau bila adik-adik dapat mencarinya menggunakan kalkulator atau dari internet, jadinya arkes tangan setengah itu nilainya 26,6 derajat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.